Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Wiyanti. Saya dari kelas 12 MIPA 2, NIS 1917045, nomor urut 8. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai hari akhir. Adapun pokok materi yang akan saya sampaikan: 1. Makna iman kepada hari akhir. 2. Periode hari akhir. 3. Hakikat beriman kepada hari akhir. 4. Semangat beribadah. Pertama, makna iman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. Yang kedua, periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancuran musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. 2. Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian, semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu pada mahsyar. 3. Buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat rakib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. 4. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahap selanjutnya, Yaumul Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. 5. As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. 6. Yaumul Jasa. Yaumul Jasa yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. 7. Balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. 8. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Yang ketiga, hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, semangat beribadah. Dengan beriman kepada hari akhir, kita akan mengarah ke perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir,
dan pembalasan di akhirat akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan beriman kepada hari akhir, kita akan diarahkan untuk selalu berusaha melakukan amal saleh, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama.